Bab 2019 Hidup dengan Tidak Baik. Zhongzhou, Kota Kyushu. Ini adalah kota di dalam kota yang mengintegrasikan kebutuhan dasar, makanan, perumahan, transportasi dan perjalanan, serta toko-toko mewah terkemuka di dunia. Apakah ini kota Kyushu milik grup Yanchen? Sully memandang Jerry di sebelahnya dan bertanya sambil tersenyum. Jerry menganggukkan kepala dan berkata dengan penuh emosional, "Saat Chaeoluo menyebutkan gagasan kota Kyushu kepadaku, aku sudah sangat menantikannya." Dia awalnya berencana menggunakan waktu 5 tahun untuk membangun kota Kyushu di setiap kota besar di Kyushu. Aku tidak menyangka hanya dalam waktu 2 tahun, proyek kota Kyushu sudah selesai. Teruntuk grup Yanchen saat ini, kota Kyushu jelas merupakan proyek dengan keuntungan terbesar. Dalam 2 tahun terakhir, Robin menghabiskan banyak uang untuk membangun kota Kyushu yang sempurna. Sekarang, kota Kyushu akhirnya selesai dibangun dan telah menjadi bangunan landmark di setiap kota besar. Pendapatan sewa tahunan saja sudah pasti sangat mengejutkan orang. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Kedepannya keuntungan kota Kyushu akan semakin tinggi. Jerry dan Sully berjalan di kota Kyushu sambil menikmati pemandangan yang indah. Kedua orang seperti pasangan kekasih yang sedang jatuh cinta. Sully pernah menjadi bintang besar. Meskipun dia sudah pensiun, dia masih menjadi bintang wanita yang sangat populer. Jika dia tidak menyamar dengan baik, dia akan dikenali oleh para penggemarnya. "Jerry, aku ingin makan es krim." Pada saat ini, Sully tiba-tiba menunjuk ke sebuah toko es krim tidak jauh dari sana dan berkata penuh harapan. Itu adalah toko es krim yang eksotik. Di depan toko, seorang pelayan eksotik memegang sendok panjang dan terus menghibur seorang anak. Begitu anak itu mengulurkan tangan untuk mengambil es krim, orang asing itu menarik sendoknya dan mengambil es krim itu seperti trik sulap. Di depan toko es krim, terlihat rombongan besar wisatawan menyaksikan kemeriahan. Melihat ekspresi Sully, Jerry tersenyum, lalu berjalan mendekat dan mengantri. Setelah beberapa saat, barulah giliran Jerry. Orang asing itu baru saja hendak bermain-main dengan Jerry, tetapi gerakan Jerry lebih cepat. Sebelum pihak lawan mengambil kembali sendoknya, es krim itu sudah ada di tangan Jerry. Ketika anak-anak di sekitar melihat ini, mereka semua bersorak kegirangan. Jerry adalah pelanggan pertama yang berhasil mengambil es krim pada percobaan pertamanya. Orang asing itu mengacungkan jempol pada Jerry, dengan senyuman ramah di wajahnya. "Untukmu." Jerry berjalan ke sisi Sully sambil membawa es krim dan menyerahkan es krim itu. Wajah kecil Sully yang lembut penuh dengan kegembiraan. Dia menggigit es krimnya dan berkata dengan ekspresi senang, "Sudah lama sekali aku tidak makan es krim. Beberapa tahun ini menjadi bintang, semuanya tidak boleh makan, sekarang akhirnya aku tidak punya beban yang begitu besar lagi, aku bisa makan apapun yang aku mau." Tangan Jerry juga memegang es krim. Begitu dia menggigit satu gigitan kecil, Sully langsung meraih tangannya, kemudian di bawah tatapan matanya yang terkejut, Sully menggigit gigitan besar di tempat Jerry baru saja menggigit. Melihat wajah Sully memerah dan sudut mulutnya dipenuhi es krim, Jerry tersenyum pahit dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti perasaan Sully padanya? Namun, hatinya hanya ada satu lesi saja, dan dia hanya bisa merasa bersalah pada Sully dalam kehidupan ini. "Aku hanya ingin mencicipi es krimmu. Kamu tidak keberatan aku memakan es krimmu, kan?" Segera, ekspresi Sully kembali normal, dia memandang Jerry sambil tersenyum dan berkata. Jerry menggelengkan kepalanya sedikit, "Kita adalah teman, tentu saja aku tidak akan keberatan." Dengan satu kalimat, suasana yang tadinya menjadi ambigu kembali turun ke titik beku. Mata Sully memerah, dan ada air mata berkaca-kaca, tapi dia menahan air matanya. Tidak ada yang tahu seberapa dia ingin bertemu dengan Jerry selama ini, dan bahkan memimpikannya berkali-kali.
Namun hatinya juga penuh dengan kontradiksi. Dia sangat mencintai pria tersebut, namun dia juga memahami bahwa pria tersebut tidak bisa menerimanya. Setelah sekian lama, Sully tersenyum pahit dan berkata, "Apakah hanya berteman?" Jerry tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dia tahu pikiran Sully dan dia juga tahu bahwa Sully adalah gadis yang sangat baik. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti Sully, tetapi ada beberapa kata yang harus dia ucapkan dengan tegas. Kalau tidak, begitu Sully diberi harapan, tetapi dia tidak bisa menerima Sully, pukulan macam apa yang akan menimpa Sully. Lia, teman, dan itu adalah teman yang sangat baik. Jerry berkata dengan tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti selama beberapa detik, lalu melihat ke arah Sully yang sudah kecewa, lalu berkata dengan serius, "Dalam hidup ini, setiap kali kamu menemui masalah, kamu bisa datang kepadaku. Meskipun aku berada di ribuan mil jauhnya, aku juga akan bergegas membantumu sesegera mungkin." Ekspresi rumit muncul di wajah Sully. Melihat pria yang sangat dia cintai di depan mata, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyukai pria lain dalam hidup ini. Setelah beberapa saat, Sully menunjukkan senyuman, memandang Jerry dan berkata, "Ini kamu yang bilang. Jika aku menghadapi bahaya di masa depan, kamu harus datang untuk menyelamatkanku." "Pasti. Kalau begitu ayo kita berjanji." "Lupakan saja." "Tidak bisa." "Baiklah. Berjanjilah dan tidak boleh berubah selama 100 tahun. Siapapun yang berubah akan menjadi anak anjing." Sully seperti anak kecil, mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Jerry, dan terakhir ibu jarinya bersentuhan. Segera, mereka berdua menemukan sebuah restoran yang menyajikan masakan Jiangsu di kota Kyushu. Jerry tiba-tiba berkata, "Sully, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu dalam 2 tahun terakhir." Dia tidak pernah menyebutkan masalah ini, sampai sekarang, barulah dia menyebutkannya. Dia bisa merasakan bahwa Sully sepertinya tidak memiliki harapan apapun untuk hidupnya saat ini. Mendengar perkataan Jerry, mata Sully sedikit mengelak, lalu berkata, "Tidak ada yang istimewa, hanya saja aku menyerah dalam perjalanan menjadi seorang bintang." Jerry tahu bahwa Sully bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, dan dia menyukai jalan untuk menjadi seorang bintang. Meskipun Jerry tidak tahu kenapa Sully menyerah pada jalan ini, dia secara kasar bisa menebak bahwa pasti ulah Wira. Setelah menatap Sully beberapa saat, Jerry tiba-tiba berkata dengan wajah serius, "Sully, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, ceritakan semua yang terjadi padamu dalam 2 tahun terakhir." Mata Sully tiba-tiba menjadi basah. Dalam 2 tahun terakhir, selain ibunya, mungkin cuman Jerry, satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya, kan? Sully segera berkata, "Tentu saja aku memperlakukanmu sebagai teman. Tapi, semua yang aku katakan itu benar. Aku sudah menjalani kehidupan yang baik dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada hal buruk yang terjadi, aku sekarang sudah kembali ke keluarga He, kakek juga sangat baik padaku, dan aku sangat puas dengan kehidupanku saat ini." Jerry menggelengkan kepalanya, kata-kata Sully jelas merupakan tanggapan semata. Meskipun Sully tidak mengatakannya, dia bisa menebak bahwa hidup Sully tidak begitu baik dalam 2 tahun terakhir. Bersambung. Bab 2020 menekan dengan santai. Sully tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi Jerry berhenti bertanya. Setelah makan malam, Jerry membayar tagihan dan berkata, "Ada hal lain yang harus aku tangani, jadi aku tidak bisa mengantarmu pulang." Setelah mendengar kata-kata Jerry, Sully tiba-tiba menjadi cemas dan segera bertanya, "Apakah kita tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan?" Jerry menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir. Apa yang aku janjikan padamu barusan akan selalu efektif. Aku akan melindungimu selama sisa hidupku. Aku benar-benar ada urusan penting yang harus ditangani sekarang, jadi kamu kembali ke rumah keluarga He sendiri."
Sully akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung, tetapi merasa sedikit enggan. Setiap kali dia sendirian dengan Jerry, dia merasa sangat nyaman. Dia ingin sekali berada di sisi Jerry selama sisa hidupnya. Sully memandang Jerry dan berkata, "Karena masih ada urusan yang harus kamu tangani, aku tidak akan mengganggumu. Kita buat janji di lain hari." Jerry menganggukkan kepala sedikit. Saat dia hendak pergi, dia melihat sekelompok 3 orang berjalan ke arahnya. Alis matanya tiba-tiba berkerut. "Tunggu sebentar." Dia tiba-tiba mendatangi Sully dan berkata kepada Sully yang tampak bingung, "Aku akan mengantarmu kembali ke rumah keluarga He dulu." "Serius?" Sully tiba-tiba tampak terkejut. Jerry sedikit menganggukkan kepala, lalu meraih tangan Sully dan berjalan ke depan. Saat Jerry tiba-tiba memegang tangannya, jantung Sully berdebar kencang, wajahnya tampak malu. Dia membiarkan Jerry memegang tangannya dan meninggalkan kota Kyushu. Namun, sebelum dia bisa menikmati kehangatan ini dengan cukup, dia dihadang oleh 2 petarung parubaya yang berpakaian seperti anggota keluarga seni bela diri kuno. "Bocah, lepaskan Sully." Di belakang Jerry dan Sully, seorang pemuda berusia 30-an menatap Jerry dengan tatapan marah dan memarahinya. Mendengar teriakan pihak lawan, Sully melihat wajah pihak lawan dan tiba-tiba menjadi pucat. Meskipun dia sangat ketakutan, dia masih memegang tangan Jerry erat-erat, lalu menatap pemuda itu dan berkata, "Daniel, apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Daniel tampak ganas, lalu mengutuk, "Dasar wanita jalang, aku bisa jatuh cinta padamu, itu sudah merupakan suatu kehormatan bagimu dan bahkan seluruh keluarga He. Kakekmu terus memberitahuku bahwa kamu belum pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Tidak disangka, kamu bermain-main dengan pria lain di belakangku. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan keluarga He di Zhongzhou hanya dengan satu kata." Jerry menyipitkan matanya dan menatap Daniel. Lawan adalah seorang petarung dengan kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap menengah. Dia diikuti oleh 2 petarung awal surgawa tingkat pertama tahap awal. Tampak jelas berasal dari alam bawah bela diri kuno. Marga pihak lawan adalah Su, mungkinkah dia berasal dari seni bela diri kuno keluarga Su? Selain itu, Daniel agak mirip dengan Chandy yang dibunuh oleh Jerry di lantai puncak Hotel Zhongzhou. Jerry tiba-tiba bertanya, "Apa hubungan antara Chandy dan kamu?" Daniel berkata dengan bangga, "Chandy adalah paman kecilku, dia juru bicara seni bela diri kuno keluarga Su di Zhongzhou." Setelah mendengar kata-kata Daniel, wajah Sully menjadi semakin pucat. Dia sudah kembali ke keluarga He selama beberapa waktu, jadi dia tentu tahu beberapa hal tentang alam bawah bela diri kuno. Orang yang bisa menjadi juru bicara keluarga bangsawan seni bela diri kuno di seluruh Zhongzhou, orang seperti ini, bahkan di keluarga bangsawan seni bela diri kuno, itu adalah salah satu pejabat garis keturunan langsung. Dan paman kecil Daniel ternyata adalah juru bicara seni bela diri kuno keluarga Su di Zhongzhou. Jika Daniel ingin berurusan dengan Jerry, bukankah itu hal yang mudah? Semakin memikirkannya, Sully semakin khawatir. Dia melepaskan tangan Jerry secara refleks dan buru-buru menjelaskan kepada Daniel, "Kamu jangan salah paham. Jerry hanyalah temanku, hubungan aku dan dia benar-benar murni teman." Bagaimana mungkin Jerry tidak mengerti pemikiran Sully? Tepat ketika Sully melepaskan tangannya, dia meraih tangan Sully lagi dan menarik Sully dengan kuat ke dalam pelukannya. Jantung Sully berdebar kencang. Dia sangat menikmati pelukan ini dan sudah lama menantikannya. Namun, dalam situasi saat ini, dia pasti tidak akan diam di pelukan Jerry. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Jerry. "Jerry, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku." Dia meronta-ronta dan berkata, sudah hampir menangis karena cemas. Ketika Daniel melihat ini, dia menjadi semakin marah dan berkata dengan ekspresi ganas, "Bocah, kamu cari mati.
Aku peringatkan kamu untuk yang terakhir kalinya, jika tidak, aku pasti akan memberitahu kamu apa arti keluarga Su di Zhongzhou. Jerry mencibir, lalu berkata, Su Li adalah wanitaku, kamu pikir kamu ini siapa? Berani mencuri wanita dariku. Ketika Su Li mendengar perkataan Jerry, dia hampir menangis karena cemas. Tentu saja dia tahu bahwa Jerry sengaja mengatakan itu, hanya untuk melindunginya. Namun, pihak lawan adalah keponakan dari juru bicara seni bela diri kuno keluarga Su di Zhongzhou, bahkan kakeknya, Wira, pun tidak berani menyinggung Daniel, apalagi Jerry hanya orang luar. Su Li berkata dengan marah, Jerry, jangan bicara omong kosong. Kamu sudah menikah dan punya seorang putri. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Lepaskan aku. Jerry masih tidak mau melepaskannya. Dia memandang Daniel dengan tatapan provokatif. Kemarahan di wajah Daniel berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi wajah penuh niat membunuh. Di matanya, Jerry sudah mati. Karena kamu mau cari mati, maka aku akan membantumu. Daniel berkata dengan ekspresi galak. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya, bunuh. Mengikuti perintahnya, dua petarung alam surgawa tingkat pertama tahap awal bergegas menuju Jerry dalam sekejap. Mata Jerry berkilat cahaya dingin, dia memeluk Su Li erat-erat dengan satu tangan, tidak ada niat untuk menghindar sama sekali. Su Li buru-buru berkata, Jerry, tinggalkan aku sendiri dan cepat pergi. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Jerry hanya mengucapkan satu kalimat. Saat selesai bicara, dua master keluarga Su sudah menyerbu ke arahnya. Bocah, pergilah ke neraka. Dua master keluarga Su menyerang bersama, langsung menyerang bagian vital Jerry. Jerry, Su Li berteriak dengan memilukan. Jika Jerry terbunuh karena dirinya, dia tidak akan pernah mau hidup lagi. Dia bahkan sudah mempersiapkan niat untuk mati bersama dengan Jerry. Namun, detik berikutnya, kejadian yang mengejutkan semua orang, terjadi. Dalam waktu singkat, Jerry tiba-tiba mengayunkan tangan kirinya. Bang! Suara tubrukan terdengar, dua master keluarga Su yang menyerang dari arah berbeda terbang bersama seperti layang-layang yang talinya putus, lalu muntah darah. Benar, Daniel hanya melihat Jerry melayangkan pukulan tinju, dan dua pengawal alam surgawa yang dia banggakan muntah darah dan terbang keluar. Bagaimana bisa begini? Inilah keraguan terbesar dalam benaknya saat ini. Tentu saja Jerry tidak akan memberitahunya karena pukulannya terlalu cepat, jadi Daniel hanya bisa melihat pukulan Jerry sekali, tetapi tidak tahu kalau Jerry meninju dua kali berturut-turut dalam waktu singkat, dan menjatuhkan dua master alam surgawa. Mata Su Li membelalak, dia menatap dua pengawal keluarga Su yang dipukul terbang oleh Jerry, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tahu betul bahwa master yang bisa mengikuti di sisi Daniel pasti berada di tingkat alam surgawa. Dia tahu kalau Jerry sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Jerry ternyata begitu kuat sampai bisa dengan mudah menekan master alam surgawa dengan begitu mudah. Bersambung.